Halo, balik lagi di malam Jumat yang penuh kisah cerita horor. Kali ini aku bakal menceritakan tentang seorang anak. Setelah bermain, dia menggendong sosok seram. Siapakah dia? Mari kita dengarkan. Malam itu desa sudah lama terlelap, hanya suara jangkrik yang setia mengisi gelap. Dimas pulang terlambat. Setelah main di rumah, temannya sampai hingga tengah malam. Ia berjalan sendirian melewati jalan setapak yang diapit kebun bambu, jalan yang katanya tidak boleh dilewati jika sudah terlalu malam. Tapi Dimas berpikir, itu kan cuma cerita orang tua. Angin tiba-tiba berhenti, bambu tidak lagi berdesir, sunyi merubah menjadi berat. Seakan ada sesuatu yang ikut berjalan di belakangnya. Dimas mempercepat langkah, tidak berani menoleh. Setiap kali kakinya melangkah, terdengar langkah lain menyusul, pelan-pelan, tetapi jelas. Dimas berhenti, langkah itu ikut terhenti. Siapa? Suaranya pecah, tidak ada jawaban. Hanya bau wangi melati yang tiba-tiba menyengat, seperti menempel di kulit. Udara menjadi dingin yang tak wajar, seperti malam itu sedang menolak kehadirannya. Dari ujung jalan, terdengar suara tertawa pelan. Bukan tawa manusia biasa, tetapi suara tawa yang sangat tinggi, pecah, dan seolah datang dari segala arah. Dimas merinding, lehernya berat, tapi ada rasa yang dipaksa untuk menoleh. Saat ia melakukannya, dadanya seketika sesak. Di balik pohon bambu, seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaunnya putih, kotor, menyentuh tanah. Tubuhnya tidak benar-benar menyentuh bumi, seolah menggantung. Rambutnya bergerak tanpa angin, dan dari sela-sela rambut itu, Dimas melihat gigi yang tersenyum, terlalu lebar untuk manusia. Dimas berlari sekuat tenaga. Tanah terasa lebih panjang dari biasanya, seperti tidak pernah sampai ke ujung. Nafasnya memburu, tapi suara tawa itu semakin dekat, semakin jelas, semakin menusuk telinga. Lalu ada suara pulang. Suara itu berbisik tepat di belakang telinganya. Raka berani melirik sedikit saat berlari. Ia berharap sosok itu hilang. Yang ternyata terlihat lebih buruk. Sosok putih itu melayang cepat, mengikuti dari atas, kepala yang miring tidak wajar. Mata kirinya terlihat hitam, kosong, seolah tidak punya dasar. Kukunya panjang, menyeret udara dengan suara mencakar. Rumah Dimas sudah terlihat, lampu terasa menyala, kuning redup. Ia memaksa tubuhnya berlari lebih cepat. Hampir jatuh saat menapak anak tangga, ibunya membuka pintu. Terkejut melihat Dimas pucat. "Ada apa? Kenapa?" ucap ibunya. Dimas hendak menjawab, tapi mulutnya gemetar. Ia hanya menunjuk ke halaman. Ibunya melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa, Kak. Tapi Dimas tahu wangi melati masih ada. Tawa itu masih terdengar jauh, seolah belum selesai. Malam itu Dimas tidak bisa tidur. Dari ventilasi kamar, ia melihat ujung halaman. Di bawah pohon mangga, sosok perempuan itu berdiri, membungkunginya. Rambutnya terjuntai, gaunnya berkibar pelan dan sangat kotor. Perlahan kepala itu berputar, bukan tubuhnya. Hanya kepalanya berputar hingga menatap langsung ke jendela kamar Dimas. Ia tersenyum, lalu berkata, "Main lagi, pulang sama aku." Lampu kamar berkedip, dan tawa itu kembali memenuhi seluruh rumah.
Jadi pesannya, jika ada larangan di desa kalian, jangan coba-coba berani melanggar atau menantangnya jika tidak ingin dapat ganjaran yang sangat sadis. So, adakah dari kalian cerita seram? Boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next topic.